Dari kelas 73 dan semuanya seru-seru, akan ada pidato, pantun dan lain sebagainya. Pingin lihat apa dulu? Cerpen? Dongeng? Pantun? Kita kasih pidato dulu, setuju ya? Hari ini pidato Kesha mengenai apa, Nak? Membangun masa depan yang cerah. Membangun masa depan yang cerah. Kira-kira membangun masa depan cerah tentang apa ini sebenarnya ya? Kita akan tahu sama-sama, tapi kasih lagi semangat untuk Kesha. Saya akan memberikan pidato berjudul tentang membangun masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh harapan yang kita impikan. Sebagai siswa SMP, kita masih memiliki banyak waktu untuk menentukan arah hidup kita. Kita masih memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat kita, untuk menunjukkan passion kita, dan untuk membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kita. Namun, kita juga tahu bahwa masa depan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus bekerja keras, kita harus berjuang, dan kita harus memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Jadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita ingat dalam membangun masa depan yang cerah. Pertama, percayalah pada diri sendiri. Kedua, jangan takut untuk mencoba. 3, belajarlah dari kesalahan. Keempat, jadilah diri sendiri. 5, jangan pernah menyerah. Jadi tadi pidato Kesha mengenai membangun masa depan yang cerah. Tadi ada beberapa poin penting. Siapa yang tahu? Pertama apa poinnya? Percaya diri. Harus apa? Kalau ingin membangun masa depan yang cerah. Yang pertama yaitu apa? Percayalah pada diri. Bagus, berarti nyimak ya. Yang kedua, apa lagi? Siapa yang tahu? 1, percaya diri. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Yang ketiga, Belajarlah dari kesalahan. belajar dari kesalahan. Dengan apa yang disampaikan Kesha tadi itu ya, dari 5 poin itu tidak ada poinnya bercewekan sejak kecil. Salah dulu, bercewekan sejak kecil ya. Jadi laksanakan poin-poin tadi daripada kamu sibuk memikirkan pacar. Oke, tepuk tangan sekali untuk Kesha. Lalu kita mau dengar pantun bersambut, gayung bersambut. Oke, selamat pagi, apa kabar Melani? Baik, hari ini bersama dengan Karnedi, apa kabar? Baik. Wih, ganteng nih Karnedi. Ganteng apa tidak? Coba buka dulu topi Karnedi. Wah, mirip opa Korea. Sarangnya opa. Ya langsung saja ya. Inilah Melani dan Karnedi, kasih tepuk tangan. Jalan-jalan ke Indragiri, tinggal sebentar di Kuantan tinggi. Wahai sahabat bijak berbudi, buat apa pendidikan di negeri ini? Ke Indragiri Tuhan mengamaikan jalan, dengan lupa membawa bekal. Pendidikan untuk anak bangsa, menuju pemuda yang berakal. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Udang gapir. Kalau kita suka membantu, kalau akan selalu menari. Ke sungai membawa sepeda, saya sandarkan di pohon bambu. Aku akan suka membantu sesama agar pahala selalu datang padaku. Pergi ke sekolah naik sepeda, belajar matematika dan IPA. Jangan melawan pada orang tua, nanti jadi anak durhaka.
Tetapi jangan mengambil bambu untuk dirakit menjadi meja. Aku menyayangi orang tuaku, aku tak ingin menjadi anak durhaka. Pergi ke sekolah pakai sepatu, pulang barengan dengan teman. Jangan detai cinta di hatiku, karena itu akan aman menyakitkan. Awan cerah yang biru, setelah hujan datang pelangi. Aku takkan mencintai cintamu. Kau terpakiti. Baju dicuci harus dibilas, tak ada jemur, diinjak unggas. Jadi murid tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Betul. Dan rugi dalam malas, maka masuk tepi di pulas. Aku murid tak suka malas, nanti malam tak naik kelas. Di Singapura tanda berlayar, kita legenda Melayu berdaulat. Kalau kita sudah membayar belajar, apa pula yang kita dapat? Di Singapura tanda berlayar, ceritanya masyarakat dahulu. Kalau kita sudah belajar, banyaklah yang baik didapat di rumah. Dengar medis, silakan kembali ke tempat. Bagus ya pantunnya ya. Oke, kita sudah dengar pidato, kita sudah dengar pantun, sudah makin panas. Yang belakang semangat mana? Mau dengar dongeng di pagi hari? Tapi jangan tidur ya, yang belakang ya. Oke, halo selamat pagi, geng. Pagi, Hari ini mau memberikan dongeng untuk teman-temannya. ya, Dongengnya mengenai apa? pohon kesepian di ujung bukit. Waduh, pohon kesepian di ujung bukit. Kesian deh lo pohon. Truk aja gandengan, masa kamu enggak ya? Oke, kita langsung dengarkan saja. Inilah dongeng dari Devani. Pohon kesepian di ujung bukit. Di puncak bukit yang jauh dari desa, berdirilah sebuah pohon tua yang sendiri. Ia pernah dikelilingi hutan, tapi satu persatu pohon-pohon lain ditebang, dan kini tinggal dia seorang diri. Setiap pagi, pohon bernyanyi dengan angin, berharap ada yang mendengar, tapi tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menemaninya tahun demi tahun. Saat hujan datang, ia menangis dalam diam. Tak ada yang berteduh di bawahnya. Tak ada yang bermain di dahannya. Ia mulai berpikir, mungkin aku memang dilupakan. Sampai suatu sore, seekor burung kecil yang kehilangan sarangnya hinggap di salah satu cabangnya. Burung itu gemetar, basah dan ketakutan. Pohon tak berkata apa-apa, hanya menghangatkan si burung dengan lidahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa berguna lagi. Burung itu tidak pergi, ia membangun cara. Tak lama, burung lain pun datang, lalu kelinci, rusa, pohon tak sendiri lagi. Pohon tidak bisa mengembalikan hutan yang hilang. Tapi kini ia tahu, meski kesepian bisa sangat lama, harapan tetap bisa tumbuh di dalam hati yang sabar. Kan untuk dongeng dari teman kita Devani. Pertanyaan, kalau Limat pasti tahu. Mengapa pohon tersebut seorang diri? Karena pohon yang lain? Bagus, berarti semuanya menyimak. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Devani. Terima kasih Devani, dongengnya sangat menarik. Jadi nggak enak sendirian ya nak ya. Makanya kita hidup harus selalu bersosialisasi. Jangan mau sendirian aja. Ini ada ratusan teman-teman yang bisa menjadi temanmu. Nah, hari ini cerpennya ini spesial nak. Mengapa? Karena kita mendatangkan langsung untuk pembaca cerpen khusus dari negeri, kata orang, tuturlah ilmu sampai ke Cina. Nah ini dari Cina kita datangkan ya. Yang mana yang baca dalam bahasa Cina? Nah ini nama panjangnya adalah Nopiani Woaini.
Nopiani I love you gitu ya. Nopiani wo ini. Ini datang dari Cina. Kalau yang ini dari Vinila ini. Dari Pipa Pote Vinila. Oh Jepang. Medina ya. Medina sushi. Nah, karena orang Jepang sukanya makan sushi. Kira-kira pagi hari ini cerpen apa yang mau kalian sampaikan? Nah, kuda menyeberangi sungai. Bisakah kuda menyeberangi sungai? Dengar kalau gitu ya. Yang pakai cerita ini bahasa Cina dulu atau bahasa Indonesia dulu? Cina dulu. Oke. Semuanya siap? 人类是说动物放出走慢走走进河边，感觉水是流人很久不关国水，人是牛伯伯，德州来手马尾，牛伯伯很睡全不睡，牛伯伯说不睡我看太想不睡睡，一个小队走内马用人走可是。Suatu hari, ibu kuda menyuruh si kuda kecil mengantarkan sekarung gandum ke penggilingan. Kuda kecil berjalan ke tepi sungai, melihat arus sungai sangat deras dan tidak berani menyeberang. Saat itu, paman sapi datang dan kuda kecil bertanya, "Paman, apakah air sungai ini dalam?" Paman sapi berkata, "Tidak dalam, aku baru saja menyeberangi airnya." Sampai detik, kuda kecil lalu bertanya kepada tupai kecil, dan tupai berkata, "Airnya sangat dalam, aku hampir hanyut." Kuda kecil bingung, harus percaya siapa. Lalu pulang ke rumah dan bertanya pada ibunya. Ibunya berkata, "Nak, cobalah sendiri, maka kamu akan tahu." Kuda kecil itu kembali ke sungai, turun dengan hati-hati dan menemukan bahwa airnya tidak dalam. Ia menyeberang dengan mudah. Pelajaran yang dapat diambil dari cerpen ini adalah jangan percaya kepada orang lain sebelum kita mencoba sendiri. Masih ada satu penampilan lagi. Last but not the least. Penampilan puisi kali ini kita akan memanggil teman kita Ummu Zahra Zaida. Nah, sebuah peta. Nah, ini mengenai sebuah peta dari kekurangan. Wow, judulnya sangat menantang ya. Sebuah peta dari kekurangan. Kekurangan bukanlah ruang hampa. Adalah peta yang tak pernah selesai digambar. Di setiap garisnya ada jalan yang tidak pernah kita tempuh. Ada persimpangan yang kita takuti. Ia adalah guratan yang tersembunyi di telapak tangan, yang hanya bisa dibaca oleh pemiliknya sendiri. Aku pernah mencoba menyembunyikannya, menumpuknya di balik tawa dan kata-kata, mencat dinding rapuh dengan warna yang paling cerah, berharap retakannya tidak akan terlihat. Tapi setiap kali hujan turun, kekurangan itu menyapa lagi. Aku berhenti berlari. Aku menatapnya dalam-dalam, mengukur kedalaman jurangnya, merasakan tajamnya ujung-ujung batu. Di sana, di dasar yang kelam, aku menemukan keheningan. Sebuah tempat yang tidak pernah kucari, namun selalu ada. Ada yang tumbuh dari kepingan yang hilang, dari retak-retak yang tak bisa disembunyikan. Bukan dari sempurna yang diidam-idamkan, tapi dari luka yang perlahan disembuhkan. Ia adalah cermin yang tak pernah berdusta, menunjukkan cacat dan juga celah. Namun, di sanalah sebuah kekuatan tercipta, bukan untuk menyempurna, tapi untuk menerima. Langkah tak secepat yang lain, tangan tak sekuat yang lain. Namun, ada tekad yang tak mau berpaling, melawan bisik-bisik yang meremehkan. Sebab kekurangan bukan aib yang harus ditutupi, melainkan ladang bagi kesabaran untuk tumbuh. Biarkan mata menghakimi, biarkan lidah mencaci, sebab aku tahu di dalam diri ada jiwa yang tak pernah mati.
Aku takkan menjadi apa yang kau ingin. Aku adalah aku dengan kekurangan ini. Sebuah ukiran yang tak pernah rapi, namun tulus dan berarti. Bagaimana penampilan 73 luar biasa? Ayo kita kasih salutnya yuk. Salut. Salut. Salut, 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 salut. Untuk 73 ya. Salut. Salut. Nah, karena hari literasi dan numerasi ini bukan hanya untuk SMP 7 ya. Jadi bukan hanya untuk siswa. Kami mengundang kalau misalnya ada dari guru-guru, ada yang mungkin mau menampilkan puisi, pantun, boleh ya Bu Karina ya? Boleh Why dong. not? Nah, jadi kita akan dengarkan langsung ini Wak, puisi dari Bu Karina berbahasa India. Kasih tepuk tangan. Oke, acha acha. Acha acha. How ini? Oke. Ibu ya, Madam akan memberikan sebuah puisi berjudul Kuch Kuch Hota Hai, oke? Tujiya dan Merian, kisi se biarkan, kabhi khushi kafian. Tujiya, kuch kuch प्यार का दिल देखे प्यार प्यार अच्छा नन से प्यार का कुछ कुछ होता है कल हो ना हो होना हो दिल से ना boleh. Oke, mau tahu artinya? Mau tahu banget? Nah, saking keindiannya Ibu sudah ya, acha. Ibu akan memotivasi kalian lewat yang tadi, tapi maaf Ibu tak baca ngulang itu lagi ya. Artinya, nak, semangat belajar. Semangat belajar dan patuhi segala peraturan sekolah dan di rumah kalian. Aca-aca. Ya. Kalau ada yang dihimbau oleh guru, jangan sampai kalian abaikan apapun itu. Aca? Nehi? Ayo. Jadi Ibu tadi bahasa India mau memotivasi kalian. Minggu depan tidak hanya bahasa Cina Ibu pengen kalian, tapi juga ada bahasa Spanyol. Jepang. Spanyol, bahasa Jepang, Belanda. Ya, ini tantangan untuk kalian kelas berikutnya. Bahasa apa lagi? Jerman, Australia. Nopi Jepang. Malaysia, kalau Malaysia agak bahasa Toba ya. Bahasa Toba ya kalau seperti itu dalam kompilasi judul-judul yang India. Setahu saya Kucugo Tehai artinya itu ada getaran dalam hatiku. Ngapo artinya semangat belajar. Gak apa-apa, yang penting semangat. Saking semangatnya bergetar hatinya ya. Oke, jadi luar biasa ya. Ini spontanitas dari Bu Karlina. Kasih tepuk tangannya dong untuk Bu Sri Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Yakin? Oke. Baiklah, untuk pagi ini untuk numerasi Ibu yang pandu nak ya. Ibu nanti akan memberikan beberapa pertanyaan tentang operasi penghitungan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu dasar ya Naya, dasar dari sebuah numerasi. 4 ditambah 4 dibagi 2. Siapa yang bisa jawab? Sekarang kalau ada soal penjumlahan
kan ada pembagian. Yang mana dulu kita selesaikan? Yang mana dulu? Kita bagi dulu. 4 dibagi 2 berapa? 4 bagi 2 berapa? 2. 2 ditambah 4 berapa? 6. Jadi jawabannya berapa? 6. Siapa yang benar? Riki. Riki. Riki dapat voucher 5.000 dari kantin. Oke. Berikutnya 4 orang. 2 dikali 3 berapa? 6 dikurang 2 4. Ya berarti yang benar sih Rahim. Ya Rahim dapat voucher 5.000 dari kantin. 2 orang lagi. 8 dikali 3 dibagi 6 sama dengan. Masih ada yang beda? Masih ada? Berapa? Masih ada yang beda? Nah, banyak ini, boleh ya? Sepuluh. Masih ada lagi perbedaannya? Masih ada? Tidak ada? Kalau tidak ada berapa Bu Riza? 4, benar? Kenapa 4? Karena kalau perkalian dengan pembagian itu kedudukannya sama nak ya. Jadi silakan selesaikan dari kiri dulu baru ke kanan. Soalnya tadi kan 8 dikali 3 dibagi 6. Kalikan dulu 8 dengan 3 hasilnya 24. 24 kemudian kita bagi 6 hasilnya 4. Dan siapa yang benar? Zahid. Halil ya. Oh, Halil. Nah, jadi untuk Oh, yang tadi lain, maaf ya nak ya, belum berhasil, lanjut belajar lagi. Buka kurung. Buka kurung. 2 ditambah 3. Tutup kurung. Dikali. Buka kurung. 10 dibagi 2. Tutup kurung sama dengan berapa? Dikali buka kurung 10 bagi 2. Tutup kurung 10 bagi 2 5. 5 kali 5 ada 5. Ya, betul. Maafnya ya dulu adeknya. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Kita tanpa melihat apakah dia penjumlahan, pengurangan, atau pengalian. Setelah diselesaikan di dalam kurung, baru perintah yang keduanya apa? Yang pertama di dalam kurung yang pertama 2 ditambah 3. Tambahkan dulu 2 dengan 3, hasilnya berapa? 2 tambah 3 berapa? 5. Di kurung yang kedua itu ada 10 dibagi 2. Berapa? Nah, baru kita kalikan 5 dikali 5 berapa? 25. Jadi itu ya jawabannya kenapa harus 25. Paham? Ya mungkin hanya itu yang bisa Ibu kasih pada kegiatan numerasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.